Pak Menko silakan, ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi Bang Karni insya Allah masa depan kita cerah, terang. Ya, amin, harus seterang, amin yang kencang ini Pak ya. Seterang matahari di siang hari. Belum nanti kalau Bang Karni belum ini sekarang sedang dikaji oleh Pak Menteri SDM kita, campuran bensin 10%, etanol dan metanol. Maka kita akan punya kebun tebu 1 juta, metanol itu dari singkong. Ya, kalau itu terjadi, tidak akan ada tanah yang kosong, semua orang tanami. Karena tanam jagung 80 juta per hektar setahun hasilnya. Tanam padi lebih banyak lagi, tanam singkong bisa juga 80 juta per tahun hasilnya. Karena sudah ada industri yang menampung. Kalau kemarin ditanam nggak laku. Jadi sekali lagi, ini semua ekonomi kerakyatan, ya, jagung, kemudian nanti singkong, sekarang sedang kita kembangkan besar-besaran, dan sekarang mahal sekali, itu harga kelapa, Bang Karni. Kelapa sekarang tadi saya kedatangan tamu gubernur dari Maluku, itu udah 4.000 satu butir, dulu cuma Rp500. Di Sumatera sudah hampir satu butir sudah 7.000, 8.000, ya. Nah ini kita sedang kembangkan tanaman perkebunan kelapa, perkebunan cengkeh, perkebunan coklat, ya, perkebunan kopi, semua yang dulu tanaman-tanaman rakyat yang sedang kita kembangkan. Kalau ini semua berjalan dengan baik, insya Allah, ya tentu tadi kompak tadi, kerja keras. Bang Karni ini betul, ini Ibu masih flu, ini baru juga bulan lalu kurang sehat. Ini juga pokoknya ini kita ini kerjanya ini sudah pada meriang. Pak Menko ini pada meriang karena kerja stop ya Pak. Jadi Pak kalau Menko, bisa istirahat siang itu rasanya mahal sekali ya. Barang mewah Bang Karni. Saya kira demikian. Tapi bisa tidak Pak Menko, dari banyak komoditas yang tadi dijelaskan, kita saat ini dikatakan swasembada penuh? Beras pasti swasembada penuh. Jagung kita tidak impor lagi. Jagung. Tapi untuk konsumsi. Ada yang kita tidak bisa, untuk industri itu masih. Garam kita tidak impor lagi yang untuk konsumsi. Tapi untuk rumah sakit karena kita belum memenuhi persyaratan, kita minta 2 tahun. Jadi 2 tahun insya Allah nanti seperti garam, kemudian jagung kita tidak akan impor lagi. Insya Allah. Dan sekarang sedang dikembangkan besar-besaran, setelah ini protein. Ya, kita akan membangun 2.000 yang kita sebut desa nelayan. Kemudian akan dibangun besar-besaran, nanti karena ikan itu perlu banyak, tambah 20.000 hektar di Pulau Jawa, tentu juga tambak-tambak rakyat. Kemudian juga ada ikan tangkap. Dan waktu dekat kita akan ada kedatangan tamu dari Brazil. Kita akan diberi kredit sapi untuk breeding. Ya, jadi 7 kali beranak. Sehingga mudah-mudahan kalau ini berhasil, 1 kopdes dapat 10 sudah 800.000 ekor. Kalau dapat 15 maka kita perlu 1,2 juta ekor. Dengan begitu diharapkan 7 tahun kita impor daging tapi sedikit, nggak banyak lagi. Itu kira-kira. Oke. Nanti kita akan perdalam Pak Menko, tentunya membahas lebih dalam mengenai sekolah rakyat dan juga koperasi Desa Merah Putih. Tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali untuk Anda banyak nih, sekolah rakyat luar biasa. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran mewujudkan mimpi dari hati. Sudah 2 segmen kita bahas mengenai makan bergizi gratis, kemudian juga kita sudah bahas apa lagi Andro? Tadi ada di-spill sedikit mengenai koperasi desa. Yang pasti semua kementerian di Kabinet Merah Putih berintegrasi satu sama lain untuk mewujudkan program yang pro rakyat, Vena ya. Ya, langsung saja kita tanyakan ke Pak Ferry. Pak Ferry, sejauh ini perkembangan dari koperasi Desa Merah Putih seperti apa? Ya, seperti yang diinginkan oleh Presiden, sebenarnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu ide yang muncul ketika kemarin bulan Maret. Kemarin bulan Maret ini sudah dilakukan. Jadi ini udah kementerian lembaga itu keluar instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 melibatkan 17 kementerian lembaga. Ini Inpres yang saya rasa juga baru pertama kali, nanti juga mungkin sama dengan BGN tadi sampaikan. Sambil berdiri ya, Pak Menteri katain. Nah, ini koordinasi kementerian lembaga, jadi ego sektoral betul-betul sekarang udah nggak ada. Kemudian juga ada pembentukan satgasnya, satgas tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan ini kerja terus, kemudian sosialisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih dari bulan Maret, kemudian Juli, alhamdulillah telah terbentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih
se-Indonesia. Tapi terbentuknya ini baru dari aspek legalitasnya, akte dan lain sebagainya. Kemudian Agustus kita udah mulai koordinasi dan sinkronisasi. Kemudian juga mulai melatih, meningkatkan kompetensi pengurus, pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian juga melakukan relaksasi regulasi karena memang banyak sekali kita sampai ngeluarin peraturan Menteri Keuangan 2 kali, nomor 4, peraturan Menteri Keuangan nomor 49 dan PMK nomor 63 untuk bisa mengharmonisasi seluruh proses di regulasi supaya di tahap operasionalisasi ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak ada hambatannya. Kemudian kita juga sudah menyusun sistem informasi manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, menginput semua data-data yang berasal dari desa untuk terintegrasi di dalam satu sistem informasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan September ini udah mulai rapat untuk kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, Kejaksaan Agung dalam melakukan proses mitigasi resiko dan pengawasan. Ini perlu karena kebetulan Kejaksaan Agung punya aplikasi Jaga Desa. Nah, kemudian kita menambahkan fitur baru tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga nanti pihak Kejaksaan bisa membantu kita melakukan mitigasi resiko dan pengawasannya. Dan kemarin 10 Oktober ini kita sudah membuat surat keputusan bersama 4 kementerian, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, plus 2 lembaga, Danantara dan BP BUMN. Kemudian setelah itu ada kerjasama antara pihak Agdinas Pangan dalam hal ini dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan kemarin kami melakukan peletakan batu pertama di Bekasi dengan seluruh kementerian yang terlibat bersama dengan Pak Wakil Panglima TNI. Peletakan batu pertama menandakan dimulainya pembangunan fisik gudang-gudang dan gerai-gerai yang dibangun kemarin bersamaan ada 800 titik dan seterusnya nanti kita setiap hari akan melakukan inventarisasi kurang lebih 2000-an titik yang akan mulai dibangun terus dari sejak kemarin hari Jumat sampai dengan seperti yang diinginkan oleh Presiden kemarin tadi pada saat sidang Kabinet Paripurna, Maret insya Allah 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa operasional. Bangunan fisiknya sudah dibuat, kemudian barang-barang dan fasilitas pendukung berupa kendaraan dan yang sebagainya ini bisa mulai beroperasi. Nah, Koperasi Desa ini Mas Andro, Mbak Vena, Bapak Ibu semuanya, Pak Karni, Pak Lalu, Koperasi Desa ini sebenarnya ide gagasan Pak Presiden karena memang kalau 1 tahun ini kita lihat sebenarnya keberhasilan pemerintahan ini adalah Pak Prabowo sebagai Presiden berhasil mengembalikan lagi arah ekonomi kita yang semula ekonominya bisa dibilang neoliberal dalam pengertian pasar itu sistem ekonomi kita diserahkan kepada pasar